Selamat pagi, kami dari kelompok 9 Inovasi Bisnis, yaitu mengenai bisnis tutor. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu bisnis model kanvas dan prototipe-nya. Next. Jadi kami akan menjelaskan mengenai dua topik, yaitu bisnis model kanvas dan juga prototipe. Lalu selanjutnya, di sini ada tim kami. Yang pertama yaitu ada Rizky Rizaldi, yang kedua ada Vanes Gabriel Silitonga, lalu ada Devi Riana, Rada Safitri, dan saya sendiri, Putu Prita Pramisti Geraldine. Next. Nah, ini dia bisnis modal kanvas kami. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai Q partner. Jadi Q partner dari bisnis modal kanvas kami itu ada tiga, yaitu universitas atau kampus, mahasiswa, lalu ada tutor berkompetensi. Jadi tutor ini bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Jatinangor. Contohnya seperti ITB dan ada Unpad. Jadi sebagai media yang menghubungkan akses program tutor ini ke mahasiswa. Selain itu, juga universitas ini dapat membantu juga dalam pengembangan kurikulum mahasiswa. Lalu yang kedua ada mahasiswa. Nah, tutor ini bekerja sama dengan himpunan-himpunan organisasi serta peserta himpunan pengajar di kampus. Jadi sehingga dapat langsung belajar dari orang yang berpengalaman di bidangnya, serta dapat menjangkau mahasiswa untuk mengikuti program tutor tersebut. Lalu yang ada nomor tiga, yaitu tutor berkompetensi. Jadi, dalam himpunan-himpunan organisasi tersebut, terdapat peserta himpunan dalam divisi pengajar, yang merupakan kakak tingkat di kampus tersebut. Jadi, sudah pasti sangat profesional di bidangnya untuk mengajar. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah Key Activities. Nah, Key Activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis atau bisa dibilang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas ini utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Nah, di sini ada pun Key Activities dari tutor ini, yaitu yang pertama, mengumpulkan profil tutor dan mahasiswa. Nah, pengajar yang digunakan adalah staf yang telah direkomendasikan oleh himpunan-himpunan rekan tutor yang telah memenuhi syarat kelayakan untuk bertugas dalam menjalankan proses pengajaran kepada pelanggan tutor. Yang kedua, ada mencocokkan tutor dengan mahasiswa yang sesuai. Nah, nantinya mahasiswa akan diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah yang diinginkan, serta tutor senantiasa akan menggunakan pendekatan peer-to-peer sehingga interaksi antara pelanggan dan pengajar menjadi lebih dekat dan memungkinkan diskusi yang lebih baik. Yang ketiga, ada mengatur jadwal dan tempat pertemuan. Nah, untuk jadwal dan tempat pertemuan akan diserahkan kembali kepada pengajar dan juga pelanggan. Yang keempat, ada mengelola pembayaran dan pelaporan hasil tutorial. Nah, kami akan memantau interaksi pelanggan secara online dan mengumpulkan feedback mereka yang nantinya akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya ada key resources. Nah, key resources ini adalah sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan dengan efektif atau bisa dibilang aset yang dimiliki oleh perusahaan yang membantu mencapai keunggulan kompetitif. Nah, key resources inilah yang nantinya akan membuat key activities itu dapat berjalan dengan lancar. Adapun key resources-nya dari tutor ini, yang pertama adalah platform teknologi untuk mencocokkan mahasiswa dengan tutor. Nah, tutor ini kan adalah platform online, sehingga nantinya dapat diakses dari mana saja. Namun, jika mahasiswa ingin melakukan pembelajaran secara luring, sesi tutor pun dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan mentor tersebut. Lalu ada mahasiswa senior dengan kompetensi dalam berbagai mata kuliah. Nah, tentunya mentor terkait adalah orang-orang terpilih yang nantinya dapat mengembangkan, mengimplementasikan, mengatur dan mengevaluasi materi dan juga metode pembelajaran tutor untuk setiap mata kuliah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai value proposition. Jadi, value proposition terdapat tiga, yaitu bantuan belajar personal secara interaktif dari tutor yang berpengalaman, lalu ada meningkatkan pemahaman materi dan prestasi akademik, lalu ada berkolaborasi antara mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, yang pertama mengenai bantuan belajar personal dan interaktif dari tutor yang berpengalaman.
Jadi program belajar di tutor ini menggunakan metode kelas yang eksklusif, yaitu satu pengajar itu maksimal 10 orang, sehingga mahasiswa itu bisa lebih fokus dalam belajar dan dapat belajar secara interaktif, diajar oleh pengajar yang berpengalaman di bidangnya, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk mengerti materi dengan baik. Nah, lalu yang kedua ada meningkatkan pemahaman materi dan prestasi akademik. Nah, tutor ini juga menyediakan buku modul pembelajaran, baik itu dalam bentuk e-book maupun dalam bentuk buku, yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dari kampus, sehingga dapat meningkatkan pemahaman materi serta membantu mahasiswa dalam pembelajaran sehingga dapat memperoleh nilai yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi antara mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, tutor ini mengadakan kolaborasi antara himpunan-himpunan mahasiswa, baik itu dalam divisi pengajar maupun mahasiswa dan kakak tingkat, sehingga itu sudah berpengalaman di bidangnya, dapat mencapai tujuan belajar bersama dan dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai materi dan memperoleh dukungan dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang customer relation yang merupakan bagaimana kita mempertahankan pelanggan dan bagaimana bisnis bisa meningkatkan penjualan dari pelanggan tersebut. Nah, kami menggunakan dua cara untuk mempertahankan pelanggan kami dan meningkatkan penjualan dari hal itu. Yang pertama, kami menggunakan layanan pelanggan melalui email dan chat. Hal ini mengacu pada kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan kami. Yang kedua yaitu umpan balik dari sesi tutorial. Nah, umpan balik ini memberikan keefektifan dalam penilaian dari pembelajaran yang membuat pelanggan menjadi betah dan merasa didengarkan masukannya dari setiap sesi pembelajarannya tersebut. Selanjutnya, ada distribution channel. Distribution channel ini merupakan media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmentation. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara bisnis dan pelanggan. Kami menggunakan 4 cara. Yang pertama, situs web platform tutor. Yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada pengumuman dari kampus, dan yang keempat ada kerjasama dengan himpunan mahasiswa. Selanjutnya ada customer segmentation. Customer segmentation di sini merupakan siapa sih yang akan menjadi target pasar bisnis kami. Nah, bisnis kami ini memilih dua segmentation, yaitu mahasiswa yang membutuhkan bantuan belajar tambahan dan mahasiswa senior dengan kemampuan di mata kuliah yang ingin menjadi tutor. Maka selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure ini merinci semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Ini termasuk biaya produksi, biaya pemasaran dan promosi, biaya distribusi, biaya tenaga kerja, biaya teknologi, dan lainnya. Pemahaman yang jelas tentang biaya-biaya ini akan membantu merencanakan anggaran dan mengelola keuangan bisnis ini dengan baik. Kami mempunyai 3 elemen, yaitu pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi, yang kedua biaya pemasaran dan biaya promosi, yang ketiga pengolahan operasional sehari-hari. Pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi mencakup 3 biaya. Yang pertama biaya pengembangan awal, yang kedua biaya pemeliharaan, dan yang ketiga biaya pengamanan. Yang kedua biaya pemasaran dan promosi. Ini mencakup biaya iklan, biaya konten pemasaran, dan biaya dan yang ketiga pengolahan operasional sehari-hari. Ini mencakup biaya kantor, biaya sumber daya, biaya inventaris. Yang selanjutnya revenue stream.
Bagian ini menjelaskan bagaimana apakah melalui penjualan langsung, langganan berulang, iklan, dan modul bisnis tentang sumber pendapatan, membantu merencanakan strategi, packaging, dan memperkirakan pendapatan. Di sini ada dua elemen, yaitu biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang menggunakan layanan tutorial. Yang kedua, bagi hasil antara platform dan tutor berdasarkan sesi tutorial yang dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk prototipe dari bisnis ini, tutor adalah sebuah platform belajar melalui online untuk membantu para mahasiswa yang membutuhkan belajar tambahan. Jadi, para mahasiswa akan mendaftarkan kepada platform tutor untuk mendapatkan tutor-tutor terbaik dari kating-kating mereka sendiri untuk mendapatkan belajar tambahan, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung yang lebih real dari kakak tingkat mereka masing-masing. Slide berikutnya. Berikut adalah struktur organisasi dari tutor, yang dimana ada investor. Platform akan mendapatkan dana dari investor untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan awal dari bisnis tersebut. Kemudian platform bekerja sama dengan himpunan-himpunan yang ada untuk mendapatkan para pengajar yang nantinya akan menjadi tutor untuk mengajar para mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan tutor. Kemudian yang terakhir ada pelajar, yang dimana akan mendapatkan layanan belajar dari tutor atau kating-kating mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu prototipe dari bisnis tutor ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam membawakan presentasi. Terima kasih.